Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enak banget teman-teman, turun dari level 1 ke new seller. Sejak turun itu saya juga kesulitan berburu proyek di Fiverr. Jadi memang kalau misalnya teman-teman itu dalam berburu proyek di Fiverr, sebaiknya pilih-pilih juga bayar gasnya dan juga pastikan teman-teman tuh bisa menyelesaikan proyek tersebut. Evaluasi level yang ada di Fiverr. Jadi kemarin itu karena saya turun order completionnya dari 100% ke 77%, makanya saya diturunkan dari level 1 budget ke new seller. Oke, kalau gitu kita mulai saja teman. Post gig kita yang misal dari 10 itu nanti dia secara otomatis memilih gig mana saja yang akan di Sebelumnya, jika teman-teman menyukai konten seputar online dari rumah, silakan teman-teman subscribe dulu dan aktif loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini saya akan berusaha menjelaskan yaitu proses evaluasi level yang ada di Fiverr. Jadi kemarin tanggal 15 Januari, jadi setiap tanggal 15 awal bulan, nanti di Februari 15 atau 15 Februari 2022, 15 Maret 2022, itu setiap bulannya di tanggal 15 itu akan dilakukan evaluasi status teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak bisa mempertahankan untuk mencapai di level yang sama, misalnya teman-teman saat ini sudah di level 1 atau level 1 budget. Nah, ternyata mungkin respon rate teman-teman turun, atau order completion teman-teman turun, atau on time delivery-nya turun. Kalau turunnya di 90% di antara ketiga ini, kita tetap berada di level 1 ya teman-teman. Cuman kalau turunnya itu sampai di bawah 90 salah satunya, jadi kita langsung turun ke new seller teman-teman. Walaupun dia itu mungkin level 2 mungkin, ataupun top seller teman-teman. Nah, makanya untuk menghindari top seller itu, saya sarankan teman-teman itu pertama, satu, jangan mengambil atau mengebit proyek sembarangan teman-teman. Kedua, usahakan dalam gignya itu ditulis please message me before you order my gig. Nah, itu juga perlu teman-teman. Nah, itu cara solusinya. Cuman karena memang sekarang saya sudah turun level dari level 1 ke new seller, makanya di sini saya akan apa saja sih kerugiannya kalau misalnya kita itu turun level. Yang pertama, otomatis ya, kalau kita turun dari level 1 ke new seller, atau level 2 ke new seller, atau dari top seller ke new seller, otomatis ya gig yang bisa ditampilkan pada akun Fiverr kita itu hanya 7 teman. Jadi kalau misalnya di level 1 itu kita bisa membuat 10 gig teman. Karena kita turun ke new seller, jadi kita hanya bisa membuat 7 gig aja. Jadi 3 gig itu harus kita pause atau stop selama 2 kali 24 jam atau 48 jam ke depan. Jadi kalau misalnya tidak kita pause gig kita yang misal dari 10 itu, nanti dia secara otomatis memilih gig mana saja yang akan di stop, istilahnya itu di nonaktifkan teman. Kan rugi kayak gitu, mending kan kita secara manual aja menonaktifkannya. Terus gimana caranya supaya kita bisa naik level? Ya naik level ya kita cukup menyelesaikan beberapa proyek dan minimal mencapai ini order completion rate-nya itu sampai di 90%. Jadi kalau misalnya sekarang nih, saya pada saat membuat video ini itu di tanggal 21 Januari. Nah, sebelum tanggal 15 Januari, order completion kita sudah naik misalnya ke 90 karena kita menyelesaikan ada klien lagi yang order kerjaan ke kita dan kita bisa menyelesaikannya dengan cara memuaskan. Otomatis ini juga bakal naik, teman-teman. Ini bakal naik juga. Ya mungkin naik ke 80 ataupun ke 90. Nah, kalau sudah mencapai 90% di sini order completionnya, itu nanti kita bisa balik lagi ke level 1 teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat, maka saya merekomendasikan yaitu Niaga Hoster teman-teman. Karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya. Jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75%, nanti linknya itu saya cantumkan di pin komentar dan masukkan kode kuponnya Mas Vlogger teman-teman. Nah, makanya saya sarankan untuk teman-teman yang memang sekarang sudah mencapai level 1 ataupun level 2 atau top seller, itu lebih baik memilih proyek-proyek mana saja yang mau dibid teman-teman, karena memang pengaruhnya itu sangat berpengaruh sekali. Nah, kemarin itu saya turun ke level
new seller dari level 1 ke new seller itu karena saya pertama yaitu ada seorang klien, dia tuh tanpa chat dulu dengan saya, dia langsung order teman-teman. Tahu-tahu kerjaannya lumayan repot. Saya itu harus mengerjakan video short dari 100 video yang ada di channel YouTube-nya. Dia cuma mau bayar $5. Ya terus terang ya saya kurang setuju teman-teman. Itu memakan waktu saya. Dia mintanya selesai dalam waktu seminggu. Terus terang kalau saya dapat kerjaan kayak gitu, saya bilang maaf saya ada kerjaan lain teman-teman. Daripada kita bilang maaf harganya terlalu murah, mending kita bilang jadi maaf kita ada kerjaan lain sehingga saya belum sempat mengerjakan proyek yang ini. Nah karena seperti itu, jadi kliennya langsung minta cancel, ya saya oke kan aja teman-teman. Lebih baik kayak gitu dibandingkan kita yang cancel dari kita. Kecuali kliennya ngotot nggak mau cancel, ya udah kita cancel dari menu Fiverr kita, itu juga bisa teman-teman. Cuman memang terasa sekali saya setelah turun level itu, jadi kan biasanya itu kan kalau kita di level 1 ataupun level lebih tinggi, kita kan bisa ini ya, memilih gig mana saja yang mau kita bid dan itu tidak dibatasi waktu. Itu enaknya kalau kita mendapat di level 1 atau level 2 atau di atasnya teman. Nah sejak turun ke new seller, jadi saya hanya bisa bid pada jam tertentu saja. Ya itu nggak enaknya kalau kita masih new seller teman. Jadi memang saya juga baru terasa nih setelah turun level nih. Makanya nanti kalau sudah balik lagi ke level 1, saya tentu saja akan memilih gig yang mana saja yang bakal saya kerjakan. Kemudian saya juga pasti akan memilih buyer guest-nya, itu nggak sembarangan lagi. Oh iya, kalau misalnya teman-teman pingin di mentoring, ingin belajar Fiverr secara benar, yaitu dari nol sampai dengan menghasilkan di Fiverr, itu saya ada link menuju mentoring kursus Upwork dan Fiverr-nya. Nanti linknya saya cantumkan di link deskripsi. Memilih proyeknya. Jadi tentu saja yang saya akan bid itu hanya proyek yang saya kuasai saja teman-teman. Nah demikianlah tipsnya ini. Semoga yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.